wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NIM 1913111059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syah Maulana Nugraha, NIM 191311056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Rasyidun, NIM 19131111037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henggi Praitno, NIM 1913111049 dari kelas 1B, program studi D3 Teknik Elektronika. Saya akan menjelaskan beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia tidak diketahui secara pasti karena banyak yang berpendapat teori masuknya Islam ke Indonesia tidak terlepas dari jalur perdagangan di Selat Malaka. Dan juga banyak kapal-kapal pedagang muslim yang singgah di Nusantara. Oleh karena itu, banyak bermunculan teori masuknya Islam di Nusantara. Terdapat 4 teori masuknya Islam di Nusantara dimulai dari abad 7 sampai dengan abad ke-13. Teori Gujarat. Teori Gujarat ini beranggapan bahwa agama dan budaya Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan kedatangan Islam ke Indonesia pada abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai. Teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hugonsh dan Pinavel. Kedua, teori Persia. Menurut Umar Amir Hussein dan Hussein Tejaningrat, Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang Persia, bukan pedagang Gujarat. Persia adalah salah satu kerajaan yang terletak di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara pada abad 13, ajaran yang marak saat itu adalah Islam Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, ada beberapa adat istiadat yang memperkuat teori ini, diantaranya percakapan 10 Muharram Islam Persia terkait dengan upacara tabwid atau tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Teori Cina. Menurut Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa masuknya Islam ke Nusantara melalui masyarakat Muslim Cina. Teori ini menjelaskan masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, terutama Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal masuknya Islam ke Nusantara. Dengan diperkuat beberapa bukti, Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina dan memperoleh Raja-Raja Demak dengan istilah Cina. Dan catatan menyebutkan bahwa pedagang Cinalah yang pertama kali mentransfer pelabuhan di Indonesia. Yang terakhir keempat yaitu teori Mekah. Teori ini menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab pada abad ke-7. Hal ini menarik dengan adanya perkampungan Arab di Baru Sumut yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, Samudra Pasai dikenal dengan Mahjab Syafi'i. Mahjab ini terkenal juga di Arab dan di Mesir. Yang terakhir digunakan nama Al-Malik pada raja-raja di Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori ini paling banyak mendapat dukungan dari para tokoh, diantaranya Wendler, Anthony H. John, dan Buya Hamka. Islam di wilayah ini disebarluaskan oleh individu-individu dari Arab atau penduduk asli yang telah memeluk agama Islam. Disebarluaskan secara sedikit demi sedikit dan perlahan, lalu secara besar-besaran oleh orang-orang yang ahli dalam bidang dakwah, dan selanjutnya muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara, mengingat peranannya sebagai jalur lalu lintas bagi pedagang-pedagang asing.
dengan letak geografisnya yang menguntungkan, membuat Malaka menjadi kerajaan yang berpengaruh atas daerahnya. Kerajaan Malaka memiliki kemajuan dalam bidang ekonomi, yakni berhubungan baik dengan Jawa dan Pasai, sehingga para pedagang Jawa dan Pasai meramaikan perdagangan di Malaka dan membuat lebih berarti bagi pedagang Cina. Selain dalam bidang ekonomi, kerajaan Malaka juga memiliki kemajuan dalam bidang keagamaan. Pada abad ke-15, para penguasa Malaka mengizinkan Islam berkembang di Malaka yang disebarluaskan oleh alim ulama. Pada tahun 1511, kerajaan Malaka mengalami kemunduran akibat dikuasai oleh Portugis. Pada abad ke-16, kerajaan Aceh memiliki peranan penting di bagian utara Pulau Sumatera. Yang menjadi pendiri kerajaan Aceh ini adalah Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar. Kerajaan Aceh mengalami kemajuan ketika Kerajaan Malaka telah diduduki oleh Portugis pada tahun 1511 yang membuat para pedagang yang tadinya berdagang di Malaka sekarang berpindah ke Aceh. Kebesaran Kerajaan Aceh ketika diperintahkan oleh Alauddin Riayat dalam menjaga keutuhan Kerajaan Aceh, terdapatlah wakil-wakil Aceh pada daerah kekuasaan Aceh. Aceh juga menjalin hubungan baik dengan Turki. Terbukti ketika Aceh menghadapi bala tentara Portugis meminta bantuan Turki. Kejayaan Kerajaan Aceh mengalami puncaknya ketika diperintahkan oleh Iskandar Muda. Dalam kepemerintahannya, ia mampu menyatukan kembali wilayah yang telah memisahkan diri dari Aceh. Kemudian, Iskandar Muda digantikan oleh Iskandar Sani. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami perkembangan pada masa beberapa tahun. Namun, tatkala beberapa sultan perempuan menduduki singgasana, terjadilah beberapa pelepasan wilayah kerajaan taklukan Aceh dan kesultanan menjadi terpecah belah. Pada akhirnya, pada abad 18, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Di Jawa, Islam disebarluaskan oleh para wali Songo. Para wali menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran agama Islam dan menjadikannya kerajaan serta menunjuk Raden Patah sebagai rajanya. Kerajaan ini berlangsung sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Sebelum Raden Patah berkuasa penuh atas Demak, Demak merupakan daerah kekuasaan Majapahit. Barulah dapat berkuasa penuh atasnya ketika Raden Patah mengadakan pemberontakan yang dibantu oleh para ulama atas Majapahit. Perkembangan dan kemajuan Islam di Pulau Jawa ini bersamaan dengan melemahnya Majapahit. Demak akhirnya berhasil menggantikan Majapahit sebagai keraton pusat. Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16. Setelah pedagang-pedagang dari India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka akibat dikuasai oleh Portugis. Letak geografis Banten yang strategis membuat kepentingannya sangat dirasakan, terutama setelah Malaka dikuasai oleh Portugis. Menurut Tome Piris, keberadaan Islam di Banten banyak dijumpai di daerah Cimanuk, kota pelabuhan dan perbatasan antara Kerajaan Sunda dengan Cirebon. Hal ini berarti pada akhir abad ke-15, di wilayah Kerajaan Sunda Hindu sudah ditemukan masyarakat yang beragama Islam.
Karena tertarik dengan budi pekerti dan ketinggian ilmunya, maka Bupati Banten menikahkan Syarif Hidayatullah dengan adiknya yang bernama Nai Kawumanten. Syarif Hidayatullah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Ratu Winawon dan Hasanuddin. Tidak lama kemudian, Syarif Hidayatullah dipanggil pamannya ke Cirebon untuk menggantikannya karena sudah tua. Lalu tugas penyebaran Islam di Banten diserahkan kepada anaknya, Hasanuddin. Dalam kekuasaan Hasanuddin, Banten banyak mengalami kemajuan dalam segala bidang kehidupan. Pada tahun 1570, Hasanuddin wafat yang kemudian diteruskan kekuasaannya oleh anaknya, yakni Maulana Yusuf. Pada masa kepemerintahan Maulana Yusuf, berhasil menaklukkan Pakuan, yakni ibu kota dari Kerajaan Pajajaran, pada tahun 1579. Kemudian, pada tahun 1580, Maulana Yusuf wafat, dan kepemerintahan diteruskan oleh anaknya yang bernama Maulana Muhammad. Maulana Muhammad dikenal sebagai orang yang soleh. Untuk kepentingan penyebaran agama Islam, ia banyak mengarang kitab-kitab agama yang kemudian dibagikannya kepada yang membutuhkan. Pada masa kepemerintahan Maulana Muhammad, Masjid Agung yang terletak di tepi alun-alun diperindahnya. Kemudian, pada tahun 1596, Maulana Muhammad wafat, yang kemudian kepemerintahan diteruskan oleh anaknya yang bernama Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Ia dinobatkan pada usia 5 bulan. Untuk menjalankan roda kepemerintahan, ditunjuklah Mangkubumi Jayanagara sebagai walinya. Ia baru aktif memegang kekuasaan pada tahun 1621, yang kemudian pada tahun 1651 ia wafat dan kepemerintahan diteruskan oleh cucunya yang bernama Sultan Abdul Fath. Pada masa kepemerintahan Abdul Fath, pernah terjadi beberapa kali perang antara Banten dengan VOC yang berakhir dengan perjanjian damai pada tahun 1659. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia atau metode Islamisasi di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu yang pertama, ada saluran perdagangan. Di antara saluran Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, dan di mana pedagang-pedagang Muslim, Arab, Persia, India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang. Dijelaskan di sini bahwa proses Islamisasi melalui saluran perdagangan itu dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Secara umum, Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan itu mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Mula-mula mereka berdatangan di tempat-tempat pusat perdagangan dan kemudian di antaranya ada yang bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan-perkampungan. Perkampungan golongan pedagang Muslim dari negeri-negeri asing itu disebut pekojan.
Lalu yang kedua ada saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu, yaitu suami istri, membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Saluran Islamisasi melalui perkawinan, yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalinan dengan Islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Lalu yang ketiga ada saluran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan abad ke-18. Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam hal ini, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jalur tasawuf yaitu proses Islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri dari Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih berkembang di abad ke-19, bahkan di abad ke-20 ini. Lalu yang keempat ada saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya, di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab, setelah keluar dari suatu pesantren, maka mereka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiai yang menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin terkenal kiai yang mengajarkan, semakin terkenal juga pesantrennya, dan pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih luas lagi. Lalu yang kelima, ada saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan, ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Contoh lain dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang, itu disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. Selanjutnya, diadakan dakwah keagamaan Islam. Lalu ada saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Maka memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan untuk rakyatnya. Misalnya, di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini.
Berikutnya, saya akan menjelaskan kerukunan antar umat beragama dan contoh perilaku kerukunan umat beragama. Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan dan mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sementara istilah kerukunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Jadi, dari kedua pengertian atau istilah yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kata kerukunan adalah hidup damai dan tentram, saling toleransi dalam masyarakat, baik dengan agama yang berbeda maupun sama. Kesediaan mereka untuk menerima perbedaan keyakinan dan perbedaan orang atau kelompok lain. Membiarkan orang lain mengamalkan ajaran yang diyakini dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan berarti sepakat dengan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik awal atau titik bina untuk saling pengertian dan saling bertoleransi satu sama lain. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai, dan saling menghormati kebersamaan. Berdasarkan pemaparan yang sudah saya sebutkan, kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana umat saling menerima, menghargai keyakinan masing-masing, dan saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh perilaku kerukunan antar umat agama. Yang pertama, tidak mencela agama orang lain. Dalam Islam, mencela Tuhan agama orang lain merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang, karena akan merugikan diri sendiri dan bahkan merugikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, sebenarnya diatur segala segi kehidupan, seperti dilarang mencela, mengolok-olok, atau menjelekkan Tuhan dari agama lain. Dengan masalah ini, Allah menegaskan dalam firman-Nya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali. Lalu Dia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat 6 ayat 108. Contoh kerukunan antar umat beragama yang kedua ialah saling menghormati hari besar agama lain.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Bapak Anwar Abbas mengatakan, setiap agama memiliki perayaan hari suci. Setiap agama wajib menghormati setiap perayaan hari suci pada agama yang berbeda. Bahkan umatnya pun juga harus berkontribusi untuk menjaga keamanan agar perayaan berjalan lancar. Contoh selanjutnya adalah menghormati orang lain yang beribadah. Dalam hal ini, jika seorang melakukan ibadah, tentu kita tidak boleh mengganggunya, karena hal tersebut tidak dibenarkan. Setiap orang berhak memilih agama yang diyakininya. Maka dalam hal ini, sikap dan pandangan kita dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang yang beragama Islam beribadah di masjid dan yang beragama Kristen beribadah di gereja dan yang lain sebagainya. Contoh yang keempat ialah tetap menjaga silaturahmi dengan orang lain walaupun berbeda agama. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimanapun, kapanpun membutuhkan orang lain untuk saling membantu, menolong, dan bekerja sama dalam kehidupan di dunia. Untuk itu, silaturahmi dalam Islam sangatlah penting. Silaturahmi merupakan amalan yang bisa dilakukan. Dengan silaturahmi dapat mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan dapat dilakukan dengan cara mengunjungi sanak saudara dan keluarga atau teman.